Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk semangat menuntut ilmu. Baik teman-teman, kali ini di pertemuan ke-6 ya, masih dalam bahasan kalimat efektif. Hanya sekarang kalimat efektif ketiga, yaitu tentang kevariasian atau variasi dalam segi bahasa kalimat efektif. Oke. Oh iya, mungkin saya ingatkan terlebih dahulu, support channel saya. Bagi yang belum subscribe, harap segera subscribe ya. Hitung-hitung menambah keberagaman dalam pahala kalian, karena mudah-mudahan channel ini semakin berkembang, memberikan imajinasi dan selalu dalam pembagian ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, dan jangan bunyikan lonceng serta like dan komen ya. Sempatkan untuk komen yang positif demi konten-konten yang kreatif dan bentuknya manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, langsung saja. Kita dalam fokus sekarang adalah variasi bahasa. Sedangkan kalimat efektif pertama dan kedua itu masih dalam kaitan teori cara pembuatan kalimat efektif yang baik dan benar seperti apa. Walaupun dalam slide banyak, tapi saya simpulkan dalam animasi-animasi. Cukup itu aja yang teman-teman pahami. Sedangkan dalam slide dari kampus, silakan dipahami dengan detail, boleh. Tapi untuk pemahaman awal lebih ke animasi tidak apa-apa, karena itu menyimpulkan semua dalam pembahasan materi-materi bahasan kalimat efektif 1 dan 2. Oke, lanjut. Sekarang apa sih yang disebut dengan kevariasian? Variasi terkait dengan ragam bahasa dalam penggunaan kalimat efektif. Oke. Kamu harus tahu dulu tentang pengertian kalimat dan kalimat efektif. Oke, lanjut. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Kalimat bisa disebut juga gabungan dari dua buah kata atau lebih yang menghasilkan suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Intonasi akhir atau penekanan dalam pembacaan kalimat tersebut. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini menurut para ahli dalam segi bahasa. Menurut Vinoza dalam 2008 halaman 172 mengemukakan bahwa kalimat efektif yaitu kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutur atau penulis secara tepat sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Oke, lanjut saja jika definisi ya. Menurut Goris Kraft atau biasa dengan dipanggilnya Kraft tahun 94 halaman 30 dalam bukunya menyatakan bahwa kalimat efektif yaitu kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembaca atau penulis. Jadi pembaca dan penulis itu sama-sama paham apa yang dituliskan, begitu ya. Tidak dilihat dari sisi pembaca saja atau dalam sisi penulis yang artinya pencipta dalam kalimat efektif tersebut. Oke teman-teman, itu sekedar pemahaman atau analisis istilah pengertian dari para ahli bahasa. Lanjut. Nah, berdasarkan pendapat ahli yang telah dituliskan seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang bisa mengungkapkan maksud penutur atau penulis secara tepat, sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca, seperti yang dipikirkan oleh penulis atau pembicara. Nah, ini ke dalam kesimpulannya secara garis besar yang diambil adalah unsur pengertian dari Goris Kraft tadi ya. Karena komplit, penulis dan pembicara harus paham benar, harus paham betul bahwa yang dibaca dan didengarkan atau penulisnya memahamkan bagi pembaca sekalian. Oke, lanjut. Nah, dalam kevariasian bahasa atau kalimat efektif ini ada 7 kalimat syarat efektifnya.
Yang pertama logis, yang kedua paralel atau keparalelan. Ya maaf, tipe di situ paralel maksudnya ya. Yang ketiga tegas, harus tegas. Yang keempat hemat, tidak perlu banyak, tidak perlu bertele-tele, apalagi secara teori itu banyak sekali kan. Yang penting sedikit, tepat dan padat gitu ya. Yang kelima variasi, tentunya ragam bahasa atau kalimat atau kata tersebut. 6 cermat. Yang ketujuh harmonisan. Keharmonisan itu berarti maksudnya adalah keterkaitan antara kalimat atau kata satu dengan kata yang lain atau kalimat satu dengan kalimat yang lain. Lanjut. Oke teman-teman, lanjut. Kita maksud ya. Apakah yang dimaksud? Yang tipe lagi. Apakah yang dimaksud dengan variasian? Variasi adalah keanekaragaman atau penganekaragaman bentuk-bentuk bahasa agar terpelihara minat dan perhatiannya kepada pembaca. Jadi sangat banyak sekali kata atau dalam kalimat tersebut secara variasi ya. Jadi tujuannya untuk menimbulkan kegemaran atau kecintaannya pada bacaan tersebut. Nah, dalam hal ini Goris Craft mengatakan bahwa variasi bertentangan dengan repetisi. Repetisi artinya berulang-ulang, kata yang diulang-ulang terus, itu pemborosan kata namanya ya. Yang kedua, variasi dapat dicapai dengan penggunaan bentuk inversi. Inversi itu masukkan kata yang lain daripada yang lain. Bentuk pasif persona, pasif di sini artinya di ya. Kata yang diawali dengan kata di. Variasi aktif pasif. Nah, ada lagi variasi aktif pasif. Ada kata di dan ada kata me. Awalannya kata tersebut ya. Dan variasi panjang pendek. Oke, lanjut. Di sini menurut Craft juga tahun 2001 halaman 44 di bukunya, variasi dalam kalimat dapat diperoleh dengan berbagai macam cara. Yaitu yang pertama, cara sinonim kata. Yang kedua, panjang pendek kalimat. Ketiga, penggunaan bentuk me dan di. Nah, me dan di sini maksudnya adalah kata aktif dan kata pasif tadi. Yang keempat, variasi dengan mengubah posisi dalam kalimat. Oke, lanjut. Nah, sini ada penjelasan tentang sinonim atau variasi sinonim. Yaitu variasi berupa sinonim kata atau persamaan makna ya. Sinonim itu persamaan makna, bukan persamaan kata. Jadi sama arti, bukan sama kata. Atau penjelasan-penjelasan yang berbentuk kelompok kata pada hakikatnya tidak merubah isi dari amanat yang disampaikan. Maksudnya adalah kelompok kata tersebut hakikatnya tidak merubah isi atau makna yang disampaikan dalam narasi kalimat tersebut ya. Itu maksudnya. Lanjut contohnya di sini ya. Dari renungan itulah penyair menemukan suatu makna, suatu realitas yang baru. Suatu kebenaran yang menjadi ide sentral yang menjiwai seluruh puisi. 1000 puspa di taman bunga, 1000 wangi menyegar cita. Nah, ini baru contoh dari sebuah teks, sepenggal teks ya. Lanjut, kita akan bahas. Nah, di sini bahasnya adalah pengertian makna. Realitas yang baru dan kebenaran merupakan hal yang sama diperoleh penyair dalam renungan itu atau menyatakan hal yang sama. Demikian pula puspa dan wangi. Sebenarnya menyatakan hal yang sama, puspa dan wangi. Arti puspa dan wangi itu sama. Ya, semerbak, harum, menyejukkan hati. Itu maksudnya dari variasi sinonim ya. Lanjut. Nah, sekarang variasi panjang pendeknya kalimat. Variasi dalam panjang pendeknya, struktur kalimat akan mencerminkan dengan jelas pikiran pengarang, serta pilihan yang tepat dari struktur panjangnya suatu kalimat dalam memberi tekanan bacaan maksudnya pada bagian-bagian yang diinginkan. Oke, langsung saja ke contohnya. Contohnya adalah ini. Korupsi merupakan salah satu problem bangsa Indonesia. Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh para pejabat negara. Masyarakat lapisan bawah pun ikut melakukan korupsi. Mereka melakukannya karena pemimpin tidak dapat memberikan contoh yang baik. Akibatnya,
Korupsi menjadi penyakit yang terus menular di Indonesia dan sulit untuk disembuhkan. Wow, ini contohnya sangat menggelitik banget ya. Oke, lanjut pembahasan dari variasi panjang pendek. Nah, pembahasannya adalah pada kalimat pertama terdiri dari 7 kata. Kalimat kedua terdiri dari 9 kata. Kalimat ketiga terdiri dari 7 kata. Kalimat keempat terdiri dari 10 kata. Kalimat kelima terdiri dari 12 kata. Nah, di sini teman-teman hanya mengelompokkan kata saja. Kata itu minimal terdiri contohnya kata di dan ke. Kalau kata panjang ya contohnya seperti bertanggung jawab digabungkan. Bekerja sama itu kata yang panjang terdiri dari beberapa huruf ya. Jadi teman-teman di sini hanya mengelompokkan ada beberapa kata dalam satu kalimat. Nah, kalimat itu dipisahkan oleh titik. Jika ada koma dalam pertengahan kalimat itu masih dalam struktur satu kalimat. Tapi kalimat itu dipisahkan oleh titik baru ke kalimat selanjutnya titik, artinya titik berikutnya atau titik kedua, ketiga dan seterusnya. Oke, lanjut saja variasi yang ketiga, yaitu variasi penggunaan bentuk me dan di atau kata aktif me dan kata pasif yang diawali oleh kata atau konjungsi di, yaitu pemakaian bentuk gramatikal grammar yang sama dalam beberapa kalimat berturut-turut juga dalam menimbulkan kelesuan. Lesu itu apa ya? Lesu itu kayak lemes gitu ya, lemah, lembut itu lesu. Tapi lembut bukan berarti lembut maksudnya dalam arti bisa ambigu, bisa lembut marah, bisa lembut cemberut dan lembut sedih gitu. Nah, di sini bisa diperhatikan dalam konotasinya tentang kalimat yang kita akan berikan contoh ini. Contohnya di sini ya. Banjir adalah peristiwa yang sering ditimpa Jakarta. Ditimpa Jakarta itu ya. Setiap musim hujan, ruas jalan protokol dan pemukiman warga senantiasa digenangi air. Titik. Kemudian berbagai upaya pemerintah melakukan untuk mengatasi banjir. Salah satunya dengan mengeruk sungai-sungai supaya tidak terjadi pendangkalan. Akan tetapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda kota ini bebas dari banjir. Lanjut pembahasannya adalah kutipan di atas akan dirasakan lain kalau dibuat variasi seperti di bawah ini. Nah, ini sudah dibahas nih yang tadi narasi kalimat atau teks tadi ya tentang banjir Jakarta. Lanjut. Variasi seperti ini. Banjir adalah peristiwa yang sering menimpa Jakarta. Tuh, antara di diganti dengan me. Teman-teman tinggal rubah aja supaya kalimat itu aktif atau kalimatnya itu efektif, enak dibaca gitu loh. Oke, lanjut. Setiap musim hujan, ruas jalan protokol dan pemukiman warga senantiasa digenangi air. Boleh juga ditambahkan titik di tengah seperti setiap musim hujan. Nah, itu jeda itu merupakan kategori ciri-ciri kalimat aktif. Jadi tidak langsung menonjolkan langsung secara cepat bacanya tanpa ada jeda-jeda tertentu. Nah, itu ya. Kemudian berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi banjir. Titik. Salah satunya dengan mengeruk sungai-sungai supaya tidak terjadi pendangkalan. Akan tetapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda kota ini bebas dari banjir. Sekiranya teman-teman begininya, tambahkan unsur tanda titik, koma atau apa, kemudian yang dikira katanya tidak kata atau kalimat tidak efektif diganti menjadi me dan awalan atau awalan di. Me itu menunjukkan aktif, sedangkan di menunjukkan pasif seperti tadi. Kata ditimpa diganti dengan menimpa. Ditimpa itu seakan-akan kan kata yang bukan logis ya, jadi tidak menerangkan bahwa dalam narasi banjir kota Jakarta ini kalimatnya efektif sekali. Tapi ketika kita sering diganti dengan kata sering menimpa Jakarta, seakan-akan memang banjir itu menimpa Jakarta setiap setahun sekali atau beberapa kali dalam setahun, itu ya.
jadi diganti aja. Nah, ini lebih ke rasa kita dalam membaca ya. Kadang kita kalau baca teks atau suatu bacaan, jikalau ada kata-kata yang menurut kita dalam perasaan kok gini katanya, nah itu merupakan identik keresahan untuk kita baca yang harusnya kita ganti merupakan variasi-variasi me dan di, begitu ya. Oke, lanjut. Yang sekarang yaitu variasi yang terakhir, itu variasi dengan merubah posisi dalam kalimat, sebenarnya mempunyai sangkut paut juga dengan penekanan dalam kalimat. Nah, kalimat sebenarnya ada sangkut paut dalam penekanan kalimat atau intonasi akhir. Lanjut, contohnya adalah ini. Di bidang angkutan udara, MNA mempergunakan pesawat Twin Otter yang harganya 3 kali lebih mahal dari harga Dakota. Ya, karena beberapa keunggulannya, dalam kurung pergunakan MNA pesawat Twin Otter harganya 3 kali lebih mahal karena beberapa keunggulannya. Pelaksanaan bantuan hukum di negara kita yang dilaksanakan, nah ini paragraf selanjutnya, yang dilaksanakan atas dasar peraturan peninggalan zaman penjajahan, maksudnya dahulu sifatnya sangat terbatas. Dalam kurung lagi, di negara kita peraturan, ini titik koma ya, dipisah dengan titik koma, peraturan peninggalan zaman penjajah, lagi titik koma, sifat yang sangat terbatas. Nah, coba kita akan bahas. Teman-teman mungkin agak sedikit bingung ya, bahwa dalam penggunaan di paragraf pertama atau teks yang atas itu, di bidang angkutan udara MNA mempergunakan pesawat Twin Otter yang harganya 3 kali lebih mahal dari harga Dakota karena beberapa keunggulannya. Sedangkan kita gunakan intonasi ya, penekanan dalam intonasi. Pergunakan artinya dalam kalimat awal atau di narasi awal ya, di bidang angkutan udara MNA mempergunakan pesawat, harusnya pergunakan, ditegaskan intonasinya pergunakan ya. Kemudian MNA, pergunakan MNA pesawat Twin Otter ada juga ya, harganya 3 kali lebih mahal karena beberapa keunggulan. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 kalimat dan 5 kalimat, yang sini satu kata, dua kata, yaitu pergunakan MNA, kata maksudnya disingkat ya, singkatan termasuk kata. Pesawat Twin Otter harganya 3. Jadi ada penekanan yang diambil dari beberapa kalimat atau kata dalam teks angkutan udara tadi. Ya, itu merupakan variasi yang terakhir, yaitu variasi penekanan intonasi ya. Ambil aja terserah teman-teman yang merupakan intonasi yang perlu diambil seperti apa dalam paragraf atau narasi bacaan teks. Oke, yang kedua saya terangkan. Pelaksanaan bantuan hukum di negara kita yang dilaksanakan atas dasar peraturan peninggalan zaman penjajahan. Dahulu sifatnya sangat terbatas. Kita ambil penekanannya, yaitu pertama, di negara kita, 1, peraturan peninggalan zaman penjajah, sifat yang sangat terbatas. Jadi ada 3 yang kita tekankan dalam teks itu, yaitu negara kita, peraturan zaman penjajahan, dan sifatnya sangat terbatas. Itu ya. Nah, penggalan-penggalan dalam kurung ini sebetulnya kalau dijadikan kalimat itu bisa ditambahkan kata atau konjungsi yang lain. Tapi di sini maksudnya adalah kita ambil inti kalimat atau kata yang terdapat dalam teks-teks yang tersebut. Paham? Oke. Nah, sekarang sudah jelaskan apa itu variasi dalam kalimat efektif. Sekarang coba kerjakan soal berikut ini. Tugas ini adalah tugas untuk teman-teman kerjakan di pertemuan ke-6 ini. Dan bisa saya jelaskan sedikit bahwa dalam narasi tugasnya adalah seperti ini, saya bacakan. Oke. Negara Indonesia menempati urutan bawah dalam literasi dunia. Hal ini disebabkan karena budaya literasi masyarakatnya masih sangat rendah sekali. Rendah saja atau rendah sekali, sama aja. Sejak 16 tahun silam, Indonesia telah ikut dalam proyek penelitian dunia untuk mengukur literasi membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan alam.
dari proyek penelitian dunia tersebut, terbukti memang Indonesia merupakan negara yang kurang daya bacanya dalam literasi purpose. Oke. Analisis paragraf di atas. Apakah paragraf di atas memenuhi variasi panjang pendek kalimat? Silakan. Teman-teman bisa analisis menggunakan bahasa sendiri dan tidak mengubah dari penjelasan-penjelasan di awal tadi. Bisa disimpulkan sendiri. Narasi kalimat ini merupakan narasi apa, gitu ya. Selanjutnya, kegiatan penyuluhan demam berdarah menggerakkan mahasiswa yang sedang KKN. Penyuluh demam berdarah akan menimbulkan dampak yang banyak bagi masyarakat atau warga. Kegiatan ini dilakukan untuk memberi pengetahuan kepada warga akan bahayanya demam berdarah. Warga mengharuskan membersihkan lingkungan sekitar agar terhindar dari wabah demam berdarah. Tugasnya adalah paragraf di atas, ubahlah agar menjadi variasi sesuai penggunaan bentuk me dan di. Oke. Silakan bisa dilihat di soal-soal atau penjelasan masalah yang telah saya jelaskan di awal tadi. Nah, selanjutnya tugasnya adalah saya baca narasinya. Hasil penelitian itu belum dapat dirasakan faedahnya oleh masyarakat. Hasil penelitian itu belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pertanyaannya adalah, apakah kalimat di atas termasuk ke dalam variasi sinonim kata? Dijelaskan, silakan. Oke, bagaimana? Sudah jelaskan tentang variasi dalam syarat kalimat efektif? Ya, tentunya teman-teman harus sering menyaksikan video pembelajaran ini yang di awal tadi saya terangkan secara berulang-ulang supaya memahaminya dengan baik. Oke, thank you. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.